ya, Kak Sylvia sudah ada. Oke, sewaktu dan sempat saya berikan kepada Kak Sylvia. Oke, baik ya. Saudara-saudara, mari kita mau berdoa dulu ya, karena saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, dan menarik banget kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mulai dengan doa. Mari kita doa ya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Engkau sangat rindu, Engkau punya mimpi buat setiap kami. Dan sejak masa muda kami, bahkan kami yang dewasa muda atau kami yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga, Engkau punya kerinduan. Engkau punya misi di dalamnya Tuhan. Kalau hari ini kami mau belajar sesuatu Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan isi hatimu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh diberitakan, dan biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan. Kami percaya dalam segala perkara Tuhan, Engkau sedang membentuk kami, memproses kami, untuk menjadi orang-orang yang berdampak, untuk menjadi orang-orang yang berkarya lebih lagi buat Engkau. Terima kasih Roh Kudus, mari semua yang hadir, mari kita sama-sama katakan di tempat kita masing-masing, kita mau buka hati kita mau mempersiapkan pikiran kita untuk kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya, kita hari ini ada 2 sesi, dan saya dikasih kepercayaan untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan lebih dahulu ya, untuk kita sama-sama cari tahu gitu ya, apa sih sebenarnya Godpreneur ini ya, sesuatu yang mungkin asing buat teman-teman atau mungkin sudah pernah dengar, tapi mungkin seringkali kita dengar kata entrepreneur gitu ya, oh berarti pengusaha. Entrepreneur itu artinya apa sih? Pengusaha gitu ya. Tapi kali ini menariknya ada tema yaitu Godpreneur, yaitu seseorang yang apa sih gitu ya, kita mau belajar hari ini. Kita lihat slide-nya, kita lanjut dulu. Oke, nah sebentar ya teman-teman, saya atur posisinya dulu. Oke, hari ini kita mau belajar tentang Godpreneur itu apa sih gitu ya. Menarik banget. Nah, saya belajar ternyata ada sebuah website itu yang menulis arti dari kata ini. Ya, saya pelajari ternyata arti dari kata Godpreneur itu apa gitu ya. Yaitu seseorang dengan keyakinan dan visi. Jadi seseorang yang punya keyakinan, punya visi gitu ya, untuk mendirikan sebuah bisnis. Nah, sini nggak tahu ya teman-teman, ada yang punya kerinduan buka bisnis baru, buka usaha baru, atau mungkin lagi mencoba atau sudah menjalani misalnya gitu ya. Seseorang yang punya keyakinan, punya visi untuk mendirikan sebuah bisnis, sebuah usaha, bahkan yang bernilai sosial sekalipun. Yang saya garis bawahi adalah memiliki nilai-nilai kerajaan Tuhan. Nah ini, jadi kalau kita berbicara entrepreneur, oh seorang pengusaha. Tetapi seorang Godpreneur adalah seorang yang memiliki keyakinan, memiliki visi, dan di dalamnya ada nilai-nilai kerajaan Tuhan. Ini yang menarik ya. Jadi seseorang yang punya nilai kerajaan Tuhan, dia bangun sebuah usaha, dia bangun sebuah bisnis, dia bangun sebuah apa ya, entah sosial, sesuatu yang bernilai sosial, tapi ada nilai kerajaan Tuhan. Nah, saya percaya yang ikut hari ini adalah anak-anak Tuhan semua, ya. Kita seorang orang-orang Kristen, mungkin kita yang sudah bertobat lama, kita yang sudah bertobat baru. Saya percaya ketika kita memulai sebuah usaha, memulai sebuah bisnis, atau memulai sebuah ministry misalnya begitu ya, kita perlu benar-benar siap dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Jangan sampai ya kita sama dengan cara dunia gitu ya. Jangan sampai kita menjadi pengusaha-pengusahanya Tuhan atau pembisnisnya Tuhan, atau para perintis-perintis ya, usaha-usaha dengan cara-cara dunia. Nah, hari ini kita mau belajar gimana sih kita menjadi orang-orang ya, anak-anak Tuhan yang memiliki sebuah level yang baru, menjadi pengusaha, pembisnis ya, menjadi seorang yang merintis sebuah pelayanan misalnya, tetapi kita memiliki nilai kerajaan Tuhan dan akhirnya kita berdampak. Ini luar biasa ya. Kalau orang mungkin punya usaha misalnya gitu ya, oke, saya ingin punya usaha nih, saya ingin buka usaha misalnya tempat apa ya, usaha pencucian mobil misalnya. Biasanya orang-orang yang seperti ini, kalau dia tidak mengerti arti menjadi mitra kerja Tuhan, pasti ujung-ujungnya apa sih? Uang gitu ya. Pasti ujung-ujungnya apa? Seberapa profit saya gitu, seberapa saya bisa mendapatkan profit yang besar
ya, atau yang mungkin yang mau menikah di sini ya, sudah mikir, usaha apa ya yang akan aku lakukan supaya aku bisa mengumpulkan uang yang banyak untuk aku bisa beli rumah, beli mobil dan sebagainya ya. Tapi yang menarik teman-teman, seorang Godpreneur adalah seorang yang memiliki nilai kerajaan Tuhan. Dia tidak hanya mikirin uang loh, tapi dia mikirin tentang yang namanya nilai kerajaan Tuhan. Dan saya waktu belajar ini saya sangat diberkati ya. Walaupun saya lagi sangat saya sekarang masih terus belajar, kita sama-sama belajar hari ini. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berani mengambil risiko. Saya nggak pernah lihat seorang pengusaha yang berhasil tanpa dia mengambil sebuah risiko. Sekalipun dia gagal, dia pasti mengambil risiko. Makanya saya menekankan dalam diri saya, 7 kali kamu gagal, kamu harus bangkit 8 kali. Kamu gagal 9 kali, kamu harus bangkit berapa? 10 kali. Seberapa kamu gagal, ada satu nilai plus yang harus kamu lakukan, bangkit. Ya, jadi kamu mungkin sampai yang di sini berkata, Kak, aku udah 10 kali gagal. Mungkin ada yang masih kuliah, skripsinya udah 10 kali gagal gitu ya. Atau ada yang sudah memulai usaha gitu ya. Kok gagal terus nih? Bangkit aja. Karena nggak ada seseorang yang berhasil tanpa mengambil sebuah risiko. Nah, orang-orang yang menjadi Godpreneur-nya Tuhan ini adalah orang-orang yang punya inisiatif mengambil resiko. Nah, kita ini entrepreneur-nya Tuhan, gitu ya. Kita ini kalau entrepreneur kan artinya pengusaha. Kita ini semua orang-orang yang harusnya berusaha. Apapun itu, bahkan di pelayanan, kamu harus menjadi orang-orang yang berusaha. Ada sesuatu yang kamu bangun. Saya garis bawahi, ada sesuatu yang kamu bangun. Yang mengerikan, banyak sekali kita, anak-anak Tuhan, yang mungkin hari-hari ini tidak sedang membangun. Kita tidak sedang melakukan sesuatu, kita tidak sedang membangun sesuatu. Jangan-jangan kita sedang mungkin meruntuhkan, atau bahkan kita tidak membangun. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ke slide berikutnya. Lalu kenapa sih kita perlu menjadi Godpreneur-nya Tuhan? Untuk apa sih gitu ya? Saya kan yang penting sudah punya usaha, saya punya uang dan sebagainya. Ternyata Tuhan itu punya maksud, Tuhan itu punya rencana. Ya, kalau kita mau belajar firman Tuhan, bahkan di awal mula manusia pertama, Tuhan sudah memerintahkan. Ketika mereka diberkati, Adam diberkati sama Tuhan. Tuhan tidak hanya memberkati mereka, tapi Tuhan berkata, kamu harus menaklukkan. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 28, dikatakan, hei Adam, kamu itu intinya ya, saya kasih bahasa sehari-hari. Kalau kita baca ya di slide-nya, kamu itu harus menaklukkan dan kamu harus berkuasa atas semua ikan di laut, atas semua burung di udara, atas segala binatang yang merayap. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang menaklukkan dan berkuasa. Yang sangat menyedihkan kalau begitu banyak orang di luar sana yang diberikan begitu banyak kepercayaan, ternyata bukan orang Kristen. Ternyata bukan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Saya percaya ketika kita percaya sama Tuhan, Raja Salomo, ya, dia percaya sama Tuhan. Dia anak Daud. Dia raja yang punya kekayaan yang besar banget ya. Bukan berarti saya berkata kita harus menjadi orang kaya, tetapi membuktikan bahwa tidak ada raja yang sekaya dia, dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, sampai bahkan di Alkitab katakan, sesudah dia nggak ada yang kaya seperti dia gitu. Karena kenapa? Dia takut akan Tuhan. Dia mewarisi perjanjian Tuhan. Begitu ya. Jadi kita mau belajar. Tuhan memerintahkan kita untuk menaklukkan dan berkuasa. Kata menaklukkan, kata berkuasa ini, itu artinya sebenarnya kita sedang melakukan usaha. Kita perlu bekerja keras gitu ya. Orang nggak mungkin punya otoriti kalau dia nggak punya kepercayaan. Contoh nih, ini, kamu mau berkata aku punya otoritas nih, tapi kamu nggak diberikan kepercayaan, nggak bisa. Minimal kamu punya otoritas buat dirimu sendiri karena kamu memilikinya gitu ya. Kamu nggak mungkin bisa memiliki otoritas kalau kamu nggak memiliki hal itu. Untuk kita memiliki kepercayaan itu, kita perlu kerja keras. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita perlu malu kalau kita hari-hari ini nganggur. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita semuanya kita nganggur. Kita katakan kita nggak benar ya hadapan Tuhan, bukan gitu ya. Ada orang-orang yang ternyata masih diproses Tuhan. Tapi yang saya katakan bahwa kita jangan jadi orang yang diam saja. Kita menjadi orang pengangguran yang ya udah, aku hidup tanpa harapan. Bahkan banyak anak Tuhan yang memilih mungkin bunuh diri gitu ya.
Atau bahkan dia berpikir, aku 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, aku nggak tahu harus ngapain. Ada saya pernah menemukan seseorang yang dia sudah umurnya jauh, mungkin sudah di atas 25, dia masih nggak jelas gitu. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan 5-10 tahun ke depan. Nah, hari ini kita belajar, ternyata hidup kita ini sangat berarti. Tuhan punya rencana buat kita, dan setiap kita haruslah mengusahakan sesuatu. Setiap kita haruslah membangun sesuatu. Dan luar biasa, ketika kita membangun sesuatu, ada big planningnya Tuhan, yang sedang Tuhan komplit gitu ya, yang sedang Tuhan sesuatu yang komplit. Kalau nggak ada kami itu nggak komplit. Makanya saya suka dengan sebuah kata, ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa. Amin ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tapi ada sebuah kata lanjutan, tanpa kita Tuhan nggak mau. Bagus banget ya, ada sebuah slogan dari sebuah radio yang dikatakan begitu, tanpa Tuhan kita nggak bisa, tapi tanpa kita Tuhan nggak mau. Itulah pribadi Tuhan, pribadi yang luar biasa yang sampai sekarang saya takjub. Dia rindu melibatkan kita dalam semua pekerjaannya. Dia rindu, bahkan sejak Adam pertama, Tuhan berikan pekerjaan untuk menamai semua hewan. Bayangin, banyak sekali hewan-hewan yang harus ditamai gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan rindu melibatkan Adam. Tuhan adalah pribadi yang suka berrelasi sama kita. Itulah luar biasa Tuhan. Dia suka berrelasi walaupun dia bisa, ya kan? Dia bisa membuat semua jadi bagus, hebat, punya uang, kekayaan, semua Tuhan punya. Tetapi ada satu yang dia suka, dan itu adalah pilihan dari Tuhan, gitu ya. Itu keputusan hati Tuhan, gitu ya. Itu kerinduan Tuhan, yaitu berrelasi dengan manusia. Itu yang luar biasa dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan rindu berrelasi dengan Tuhan, karena ada sebuah rencana yang luar biasa. Oke, lanjut dulu slide berikutnya. Nah, ada sebuah ayat yang berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita garis bawahi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita mungkin seringkali dengar pekerjaan baik apa sih? Mengapa sih kita perlu menjadi God planner-nya Tuhan? Karena Tuhan rindu kita melakukan sebuah pekerjaan baik. Lalu kita bertanya, pekerjaan baik apa? Aku kan baik, aku sudah melakukan semua pekerjaan baik. Aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak melakukan bisnis yang merugikan orang lain misalnya gitu. Tetapi ternyata Tuhan rindu lebih dari itu. Kalau kita baca, ya tadi aku udah sempat sampaikan bahwa setiap kita itu Tuhan merindukan menjadi rekan dan mitranya Tuhan. Nah, lalu pekerjaan baik seperti apa? Coba kita slide berikutnya ya. Kita lihat, nah pekerjaan baik apa? Ini saya suka ya, ada sebuah kata-kata di quotes yang ada ya. Kita lihat di gambar itu, dikatakan Tuhan itu gini, intinya God planner itu tidak bekerja untuk uang, tapi seorang God planner bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Keren ya? Jadi jangan fokus ke uangnya, jangan fokus ke berapa profit kita, karena ada nilai yang lebih penting. Sekali lagi, ada dampak yang lebih penting dari sekedar uang. Nanti aku akan sharing, ternyata ketika kita membangun sebuah usaha gitu ya, ketika kita membangun sebuah usaha, sebenarnya kita sedang mengubah nasib orang lain juga loh. Kita sedang mendampaki orang lain, walaupun tidak, kita berpikir, oh ya berarti bangun usaha untuk diri aku sendiri. Jangan sampai sedangkal itu pikiran kita. Karena membangun usaha sebenarnya untuk membuka peluang-peluang baru bagi orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu ya. Nah, lalu pekerjaan baik seperti apa? Dikatakan di Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Di Yohanes 5 ayat 17 juga dikatakan begini. Ini bagus banget ya. Aku kalau misalnya udah mulai malas, kita pernah lah ya, nggak mood, malas gitu ya. Yang manusiawi kadang kita bisa malas, kita bisa kayak, aduh me time dulu lah, me time gitu ya. Me time-nya kok lama 1 minggu gitu ya, enggak ya.
Me time-nya jangan lama-lama gitu ya kalau sudah mulai malas gitu. Saya ingat ayat ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bayangin, Tuhan Yesus bilang, Bapakku aja bekerja, masa aku nggak kerja gitu ya. Jadi Tuhan itu mau ngomong sama kita, Tuhan ini masih bekerja sampai sekarang gitu ya. Dan Tuhan rindu kita menjadi perpanjangan Tuhan, ya, representatifnya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Makanya dikatakan aku pun bekerja juga. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara dalam Tuhan, artinya kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Jadi gini, Bapak, Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya Bapak, ya. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapak. Dan kita, pekerjaan baik apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu pekerjaan yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama di bumi. Yaitu pekerjaan yang sama, sekali lagi, yang seperti Yesus lakukan selama di bumi. Pekerjaan yang sama seperti apa? Apakah kita akan menginjili orang, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, yang buta apa mendengar gitu ya, yang tuli melihat, salah ya? Atau semua yang kita lakukan? Yesus kan seperti itu kan, orang sakit, orang buta, orang misalnya mati dibangkitkan dan sebagainya. Nah, waktu itu Tuhan melakukan pekerjaan itu, tetapi Tuhan katakan apa? Pekerjaan yang lebih besar. Artinya, selain kita menyembuhkan orang, kita bisa juga membangun sebuah dampak yang besar juga. Tidak hanya ketika kita mungkin ya secara rohani kita mendoakan orang, tetapi kita bisa berdampak menjadi orang-orang yang secara nyata membantu orang lain, gitu ya. Jadi lalu bagaimana sih menjadi pekerja yang sama? Artinya kita memiliki nilai-nilai seperti Yesus. Kita memiliki tujuan seperti Yesus bekerja pada waktu itu. Ya, jadi kalau kita berbicara Godpreneur, artinya orang-orang yang memiliki nilai kerajaan yang bekerja seperti cara Kristus. Ya, karena kata bekerja ini ya, kalau kita belajar ya, kata bekerja ini Yesus melakukan pekerjaannya sampai sekarang seperti Bapa masih bekerja. Artinya Tuhan rindu kita melakukan sebuah pekerjaan baik yang nilainya sama, yang tujuannya sama seperti Yesus. Aku nggak lama, aku akan bagikan secara cepat 4 hal nilai yang harus kita bangun ya kalau kita mau menjadi Godpreneur-nya Tuhan. 4 nilai yang harus kita belajar sama-sama seumur hidup, bahkan saya harus belajar terus-menerus untuk menjadi Godpreneur-nya Tuhan. Ada 4 nilai, ada 4 value yang harus kita lakukan untuk menjadi Godpreneur-nya Tuhan. Kita lihat di slide berikutnya ya. Yang pertama, kita untuk menjadi seorang Godpreneur ya, seorang memiliki nilai dan value untuk membangun usaha. Sekali lagi, mungkin teman-teman yang hari ini ikut berpikir, oh aku mau ikut, aku ingin tahu caranya bangun usaha misalnya. Ya, tadi kan Kak Tiffany ya, Kak Tiffany tadi sempat bilang bahwa Messenger Academy ini dibangun Agustus. Ya, ini cukup singkat 8 bulan ini, dan saya percaya itu semua pekerjaan Tuhan. Ini semua benar-benar mimpinya Tuhan. Makanya satu yang pertama yang kita harus ingat, untuk kita menjadi orang yang memiliki usaha yang benar-benar menjadi Godpreneur-nya Tuhan, menjadi partnernya Tuhan, menjadi pengusahanya Tuhan, ada satu yang harus kamu punyai. Yang pertama, kamu harus memiliki visi dan misinya Tuhan. Ini penting banget. Visi itu diperoleh dari mana sih? Banyak yang bertanya. Apakah beda dengan panggilan? Panggilan, orang punya panggilan, pasti punya visi. Ya, orang yang punya visi pasti dalam panggilan. Ini nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi visi diperoleh dari mana sih? Dari hubungan pribadi. Kalau orang berkata, Kak, aku tadi malam mimpi, tapi kamu nggak pernah doa sama Tuhan, kamu nggak pernah baca firman, jangan-jangan itu mimpimu pribadi. Nah, jadi visi itu diperoleh dari hubungan pribadi sama Tuhan. Coba deh kita teliti di Alkitab. Gak ada tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan visi sama Tuhan tanpa dia punya pergaulan karib dengan Tuhan. Ya, Abraham, Tuhan datang dengan malaikatnya. Tuhan datang dengan suara, Abraham, pergilah tinggalkan tempat daerahmu. Ya, pergilah ke sebuah tanah yang aku janjikan kepadamu.
Ya, semua hamba-hamba di Alkitab semua diberikan visi. Nah, visi diperoleh dari hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi juga bisa diperoleh dari gereja di mana engkau ditempatkan. Bisa diperoleh dari komunitas di mana engkau ditempatkan. Contoh, ya, contoh ada sebuah usaha misalnya. Kita mulai terpikirkan ya, ada komunitas kita berkata, ayo kita buat sebuah dampak yuk buat kota kita misalnya gitu. Namun kita pikir, oh ya, visi membuat dampak di sebuah kota atau dampak di sebuah tempat kerja atau di sebuah kampus. Dampak seperti apa sih? Kita langsung diberikan sebuah visi. Sebuah visi itu kan artinya penglihatan, sesuatu yang jauh yang belum terjadi tetapi kamu bisa lihat gitu ya. Jadi makanya orang yang suka mimpi ya, yang mimpi beneran mimpi ya, mimpi yang tidur itu ya, biasanya orang yang suka mimpi tidur itu biasanya dia lebih mudah membayangkan. Ya, aku nggak tahu ya, ada orang-orang yang tipe-tipenya itu yang habis mimpi gitu, aku mimpi ya, aku buka usaha gini ya. Mungkin dia akan terpacu semangat gitu ya, tapi bukan berarti itu salah satu ukuran gitu ya. Tetapi maksudnya ketika kita bisa membayangkan jauh ke depan, oh aku ini rindu ya suatu saat nanti aku menjadi dampak ya buat keluargaku dengan sebuah usahaku misalnya gitu. Bayangkan dulu enggak apa-apa. Tetapi sekali lagi visi itu nanti diuji. Kalau kita berbicara soal visi dari Tuhan aku atau tidak dari Tuhan, ini butuh sesi lain lagi gitu ya, panjang gitu ceritanya. Tapi intinya kamu punya hubungan pribadi sama Tuhan, visi bisa datang dari komunitasmu atau gereja. Ya, jadi gerejamu ternyata punya visi menjadi dampak di bidang pekerjaan, menjadi dampak di bidang pendidikan. Kamu bisa menjadi orang yang terlibat di dalamnya. Dan yang namanya visi, kita semua punya bagian masing-masing. Ada engkau dipanggil menjadi pemimpin, lakukanlah itu. Ada engkau dipanggil menjadi anggota dari visi itu, jadi tim. Misalnya kamu jadi tim di bagian, kalau di sekolah misalnya di bagian untuk ngajar, sebenarnya kamu sudah punya visi loh. Jangan berpikir gini, oh yang punya visi itu ketika yang memimpin. Atau yang punya visi itu ketika yang merintis, salah. Justru yang mengerikan, jikalau orang yang dalam tim sebuah visi, dia tidak merasa memiliki visi. Karena begitu dia tidak merasa memiliki visi, sebenarnya level dia untuk bertumbuh agak susah. Dia nggak merasa memiliki, jadi ketika Tuhan memberikan sebuah kepercayaan lebih sama dia, ujung-ujungnya dia akan nolak. Karena dia merasa, bukan aku kok, bukan saya kok. Padahal itu luar biasa, kita yang namanya tim ternyata itu ada ketika kita dalamnya namanya tim itu sudah visinya Tuhan sebenarnya gitu ya. Jangan berarti kita kalau yang namanya orang punya visi harus jadi pemimpin dulu, semuanya dimulai dari awal. Kamu jadi anggota, kamu jadi tim dulu, siapa tahu ternyata Tuhan buka dan Tuhan angkat engkau. Nah, visi cirinya harus jelas, punya tujuan yang jelas ya. Jelas dalam arti gini, bukan berarti semuanya terjadi detail gitu, enggak. Tapi visi itu ada jelas ya, kalau selama ini saya pelajari. Kemudian, tidak mencoba-coba, tetapi ada perencanaan yang matang. Ini penting ya, perencanaan yang matang. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus disertai perbuatan. Jadi gini, ada banyak orang salah. Dia berpikir, aku punya visi. Aku mau menjadi drummer yang nasional, atau aku menjadi seorang penyanyi yang internasional. Tetapi yang dia lakukan tiap hari bukan latihan. Yang dia lakukan tiap hari bukan ikut lomba-lomba, tapi cuma diam, tidur, membayangkan saja, nggak akan terjadi. Jadi ketika engkau punya visi, kamu harus menetapkan dalam hatimu, kamu harus punya perencanaan yang matang. Jangan berpikir, oh ya sudah, misalnya kamu dapat sharing dari kakakmu, misalnya sama pemimpin rohanimu, atau misalnya kamu dapat ide nih dari keluarga, atau dapat ide tiba-tiba, aku mau melakukan ini deh. Tapi kamu nggak punya perencanaan, oh bulan sekian aku mau coba buka. Bulan sekian aku mau coba promosi. Bulan sekian aku mau buat iklan. Aku mau buat video, atau aku mau melakukan sesuatu, aku mau bentuk tim. Nah, harus ada perbuatan yang tindakan yang nyata. Jadi visi haruslah sebuah perencanaan yang matang. Kalau kamu nggak memiliki perencanaan yang matang, visi jadinya sebuah angan-angan saja, sebuah mimpi saja yang tidak tergenapi. Nah, kemudian visi haruslah menjadi untuk tujuan Tuhan. Jadi,
Visi itu harusnya menjadi berkat buat orang lain. Kalau misalnya orang berkata, aku punya visi, tetapi ujung-ujungnya untuk ambisi diri sendiri, ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri, biasanya itu bukan dari Tuhan. Tetapi visi yang dari Tuhan, dia pasti rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tujuannya itu ingin menjadi berkat bagi banyak orang dan memperbesar kerajaan Tuhan. Kalau kita berbicara entrepreneur ya, kalau kita berbicara entrepreneur versi dunia ya jelas uang, uang, dan uang gitu ya. Walaupun yang luar biasanya ketika engkau sungguh-sungguh mengerjakan itu, pasti kok Tuhan berkati hidupmu. Pasti kok kamu juga akan diberkati gitu ya. Karena nilai berkat itu bukan berbicara uang, tetapi bagaimana kamu memberikan nilai, memberikan value buat orang lain. Itu sebenarnya kamu kaya. Nah, kita mau belajar. Ternyata untuk memiliki visi ini harus jelas. Kita juga harus punya tujuan Tuhan. Kita harus memiliki misi. Artinya gini, visi. Kamu punya visi nih, tapi kamu nggak punya misi, nggak ada tindakan nyata yang kamu lakukan, ya akhirnya malah nggak terjadi. Contoh, no. Tuhan perintahkan, no, kamu buat batra. Ya, tapi kalau dia berkata, oh, oke, aku nggak suruh buat batra, tapi dia nggak melakukan sesuatu, yang terjadi nggak akan terjadi batra. Yang dia lakukan apa? Dia bangun batra, dia ambil kayu-kayu yang ada satu persatu, ya bayangin ya, dia bangun, ya, nggak tahu bagaimana caranya, mungkin dia minta bantuan orang juga, bangun batra yang besar itu, ya, dengan ukurannya. Kemudian dia panggil hewan-hewan ya, dan Tuhan mengirimkan hewan-hewan satu demi satu. Dia menyiapkan makanan. Dia punya visi dan dia melakukan hal-hal perencanaan yang matang. Kalau kita nggak punya perencanaan matang, bertobat, karena sebuah visi nggak akan terjadi. Kalau engkau diberikan kepercayaan Tuhan untuk memimpin sebuah hal, entah ministry, usaha, keluarga, eh, apa yang mungkin kamu sedang diberikan kepercayaan, kamu harus punya perencanaan. Kalau kamu nggak punya perencanaan, walaupun semua perencanaan Tuhan, perencanaan kita harus kita serahkan ke Tuhan. Kita rencanakan tapi kita berkata, Tuhan, berikan aku hikmat dan berikan aku tuntunanmu Tuhan, kalau ini bukan dari Engkau, kalau ini salah, tolong ajari aku. Tapi Tuhan suka ketika kita melakukan, ya. Bahkan yang penting sesuai firman Tuhan. Kalau sudah sesuai firman Tuhan, Tuhan katakan pekerjaan baik, kita diberikan hikmat untuk melakukan itu. Kenapa kita nggak lakukan gitu ya? Jangan tunggu datang dari suara dari surga dulu. Misalnya kepada siapa? Semi kamu harus melakukan A, B, C, D, E, F. Enggak. Tuhan juga berbicara secara natural. Kalau kamu punya kemampuan di bidang A, lakukan itu. Karena Tuhan berbicara melalui hal-hal natural juga. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu nilai yang kedua apa sih? Value yang kedua untuk kita bisa menjadi Godpreneur-nya Tuhan. Kita lihat, kamu harus menjadi pengelola yang baik. Visi dan misi tidak cukup. Sekali lagi, visi dan misi itu nggak cukup. Seringkali malah visi dan misi cuma menjadi sebuah slogan yang kita tulis di dalam buku atau yang kita pajang di sebuah tempat, tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena butuh pengelolaan yang baik. Apa sih maksud pengelolaan yang baik ini? Yaitu orang-orang yang kita di dalam pengelolaan ini kita harus memiliki komitmen, kita harus mau konsisten, kita tidak mudah menyerah, kita juga mau ketika kita gagal, kita berhasil, kita mau serahkan itu ke Tuhan. Jadi orang-orang yang menjadi pengelola yang baik, dia nggak mudah menyerah, dia punya konsisten, dia punya ketekunan gitu ya untuk mengelola. Mengelola artinya kamu dapat mengatur. Sekali lagi, mengatur. Kalau kamu nggak bisa mengatur misalnya tim kamu, bahkan kamu mengatur dirimu untuk memikirkan hal-hal usaha kamu ini untuk mengembangkannya, ya nggak akan berkembang. Makanya arti mengelola ini menjadi pengelola yang baik, kamu harus mengatur, kamu harus melaksanakannya, benar-benar turun tangan, dan kamu harus belajar untuk melakukan fungsi manajer. Fungsi manajer itu apa? Mengelola orang-orang gitu ya. Mengajak timmu untuk ayo sharing bareng gitu ya. Ayo kita belajar sesuatu, kita harus melakukan apa nih buat usaha ini, untuk pelayanan ini ya. Kita harus melakukan apa ya untuk mengembangkannya.
Jadi mengelola ini, sekali lagi, sebenarnya tujuannya adalah untuk selain mengembangkan sebuah usaha atau bisnis atau ministrimu, sebenarnya tujuannya apa? Untuk mengubah pola pikir atau nasib orang-orang di sekitar kamu. Karena gini, sebenarnya usaha yang benar atau bisnis yang benar atau pelayanan yang benar adalah tujuannya untuk manusia sebenarnya, bukan visi itu tercapai saja. Walaupun memang visi tercapai itu penting, tetapi yang penting juga adalah supaya orang-orang di dalamnya itu diangkat hidupnya. Orang-orang yang di dalam itu juga diubahkan hidupnya. Orang-orang yang di dalam itu memiliki nilai-nilai yang semakin diubahkan seperti Kristus. Itu sebenarnya tujuannya. Kalau mungkin kita sering melupakan, yang penting tujuan kita selesai, kita buat acara yang besar. Tapi kita melupakan ternyata di balik itu yang penting juga orang-orang di dalamnya itu bertumbuh, orang-orang di dalamnya itu diberkati, orang di dalamnya itu memiliki nilai-nilai hidup yang semakin meningkat sebenarnya. Nah, di dalam pengelolaan ini harusnya kita menjadi orang-orang yang mengajak rekan-rekan kita, entah rekan bisnis kamu, entah rekan pelayanan kamu, rekan usaha kamu, untuk ayo kita sama-sama mengembangkan, kita sama-sama maksimalkan diri kita masing-masing, dan kita sama-sama melipat gandakannya. Perumpamaan talenta, ada orang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Orang yang punya 5 talenta datang kembali kepada tuannya berkata, aku sudah punya 5 talenta dan aku mengembangkannya menjadi 5 lagi menjadi 10. Ada 2 orang, ada 1 lagi orang yang diberikan 2 talenta. Dia kembali dengan 4 talenta. Tapi ada 1 orang, dia cuma dapat 1 talenta. Dia kubur talenta itu, dia nggak kembangin. Ya. Artinya dia nggak bisa menjadi pengelola yang baik. Dia nggak bisa mengembangkan. Jadi setiap kita pasti ada dalam hidupmu yang bisa kamu kembangkan, yang kamu kelola, yang kamu bisa maksimalkan. Entah kamu diberikan sebuah kepercayaan apapun yang paling kecil sekalipun, mari kita mau sama-sama kembangkan, kelola itu buat kerajaan Tuhan. Ya, oke, kita lanjut lagi di yang ketiga, kita mau belajar. Lalu nilai yang ketiga, value yang ketiga untuk kita menjadi Godpreneur-nya Tuhan, untuk membangun usaha ya, kita harus punya fokus. Teman-teman ya, banyak orang punya banyak mimpi, punya banyak kesibukan, tetapi kesibukannya dia ini tidak berproduktif, gitu ya. Kesibukan-kesibukan yang tidak berproduktif ini sebenarnya kita harus peka. Kalau kita tahu kita sibuk, tapi kita tidak berproduktif, kita harus merenung dulu. Kira-kira pekerjaanku, kesibukanku ini sudah berproduktif nggak ya? Berproduktif itu artinya ada sesuatu yang kamu hasilkan. Atau hanya kesibukan yang membuat kamu akhirnya lelah, pulang kerja kamu capek, dan kamu bangun lagi, kamu kerja, capek lagi besoknya. Dan itu aja rutinitas yang kita lakukan. Nah, ternyata ada sebuah hal yang penting. Nilai yang ketiga ya, ini kita mau terakhir, kita mau bagi 4 aja, saya bagi 4. 3, yaitu nilai yang ketiga adalah fokus. Yang pertama tadi kita mau belajar, kita punya visi, kita punya misi. Yang kedua, kita mau belajar, kita harus menjadi pengelola yang baik. Yang ketiga, kita harus fokus. Kenapa? Yang namanya memulai sebuah usaha, memulai sebuah bisnis, semua yang namanya industri, kita perlu mencurahkan pikiran kita perlu mencurahkan semua tenaga kita untuk mengembangkannya. Kalau kamu nggak fokus, yang ada malah tidak maksimal. Tapi bagaimana kalau misalnya kamu memiliki banyak usaha, atau misalnya kamu memiliki banyak kepercayaan, ya kamu harus bisa memprioritaskan, atau kamu harus belajar untuk memanage waktumu, mengelola semua dengan baik. Saat kapan kamu harus memikirkan usaha A, usaha B, dan C, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara dalam Tuhan, kita harus fokus, karena fokus ini artinya kita harus tepat pada sasaran. Tidak memusingkan diri pada hal-hal yang menggeserkan sasarannya kita. Berlari pada gelanggang yang tepat. Makanya Paulus berkata, sebab aku bukan seorang yang petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, aku tidak berlari tanpa tujuan. Ini keren banget. Kalau dia berlari, Paulus berlari, dia pergi ke kota A, dia punya tujuan.
Kalau dia pergi ke jemaat B, dia punya tujuan. Begitu juga kita, Tuhan rindu kita memiliki tujuan ketika kita melakukan semua hal. Dan dikatakan, aku seorang petinju, ya. Kalau aku itu bukan seorang petinju yang sembarangan memukul, ya. Kalau seorang petinju, dia tahu bagian-bagian mana yang harus dia pukul dan mengalahkan lawannya. Begitu juga kita, anak Tuhan. Oke, kita suka melayani, bagus. Semuanya kita layani, iya. Kita harus menjadi hamba Kristus yang siap melayani setiap waktu. Tetapi kita harus mengelola semuanya sehingga kita harus tahu gelanggang mana yang kamu harus tetap pilih, yang tetap kamu harus lakukan di situ, atau gelanggang mana yang tetap kamu harus berlari, atau gelanggang mana yang kamu berkata stop, aku nggak di situ. Ini penting ya. Kalau misalnya gini, kamu diberikan banyak tawaran, kamu seorang yang baru lulus kuliah. Pilihan A kamu buka usaha, pilihan B kamu kerja kantoran misalnya, pilihan C kamu ikut keluarga misalnya dan sebagainya. Kamu harus benar-benar doa, gelanggang mana yang kamu harus pilih. Ya, kalau kamu semua kamu turuti, yang ada kamu nggak akan bisa maksimal. Oke, 1-2 kasus orang berhasil karena dia bisa mengatur semua dengan baik. Tetapi kita harus fokus yang mana yang kira-kira kita masuk. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika banyak orang ternyata berlari di gelanggang dia, bukan berlari di gelanggangnya dia, tapi ternyata berlari di gelanggang orang lain. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang susah sekali menolak. Ya, dia berusaha untuk menerima semua, bahkan yang bukan menjadi bagian dia. Dalam hidup saya selalu ketika saya diberikan mungkin sebuah tugas, sebuah hal, saya harus menekankan dalam diri saya, aku hamba Tuhan, aku akan melakukan semuanya apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika itu sebuah sesuatu yang aku rasa bukan bagian saya, gelanggang saya akan belajar menolak gitu ya. Nggak semua kita harus terima, tetapi kita harus ngecek, kita nolak itu karena kita malas, karena kita nggak mau dikasih tambahan pekerjaan, atau seperti apa. Tetapi kalau kita tahu kita nolak itu karena kita mau melakukan sebuah fokus yang benar di hadapan Tuhan, jangan takut gitu ya, untuk kita belajar gelanggang yang benar. Fokus. Orang yang nggak fokus, orang yang lari, dia mikir yang B, dia mikir yang C, nggak akan selesai. Kita butuh fokus. Ya, apapun itu usaha kalian, fokuslah. Ya, orang yang nggak fokus akan lebih lama dia memaksimalkan sesuatu. Tapi orang yang fokus, dia akan lebih maksimal, level baru dipercayakan sama dia. Ya, yang terakhir, kita mau selesai. Nilai yang keempat, value yang keempat untuk kita menjadi cardpreneur-nya Tuhan adalah kita harus memiliki integritas. Kalau kita sudah punya visi, bagus. Kita udah punya yang namanya kemampuan untuk mengolah. Kita sudah punya yang namanya kemampuan juga untuk fokus. Dan kita harus yang terakhir, integritas ini penting. Kenapa? Karena integritas ini sebenarnya saya akan jelaskan yang terakhir. Tapi sebelumnya kita lihat dulu arti integritas itu apa sih? Integritas itu kalau kita istilahnya kita tarik kesimpulan lah, kata gampangnya, kita sering dengar kita melakukan apa yang kita katakan gitu ya. Nah, ternyata ada dimensi yang baru yang saya belajar. Integritas itu selain kita melakukan apa yang kita katakan, sebenarnya integritas ini begitu penting sekali gitu ya. Banyak anak Tuhan yang seringkali bersembunyi atau memanfaatkan sesuatu yang nilainya rohani untuk menutupi karakter dia yang buruk. Teman-teman, saudara-saudaraku, kita berkata kitalah sesama saudara rohani gitu ya. Gak perlulah aku disiplin misalnya, gak perlulah aku dalam dunia kerja aku tepat waktu. Ya, karena kan kita sama-sama anak Tuhan ya, sudahlah kamu ngertiin aku misalnya gitu. Atau ketika kita dalam pelayanan, ya, kita kalau di dunia pekerjaan kita begitu semangat, kita begitu totalitas, tapi ketika kita pelayanan mungkin misalnya kita nggak benar-benar sungguh-sungguh. Di sini kita bisa menjadi orang yang nggak punya integritas, orang yang tidak punya integritas, orang yang berubah-berubah. Di pekerjaan dia berbeda, di pelayanan dia berbeda, di keluarga dia berbeda, di teman-teman dia juga bisa berbeda. Karena dia nggak punya prinsip, punya nilai. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Dari orang lihat atau orang nggak lihat, sama hidupnya. Ya, Tuhan melihat hidupnya gitu ya. Tuhan menilai hidupnya dan dia melakukan itu untuk Tuhan. Nah,
seringkali banyak orang memanfaatkan ini sebagai anak Tuhan mungkin ya. Kita berkata, sudahlah kita sama anak Tuhan gitu ya. Akhirnya kita menutupi kebiasaan buruk kita. Ayo gitu ya, Tuhan rindu kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki nilai yang benar, sehingga banyak orang di luar sana yang mungkin bukan anak Tuhan bisa diberkati melalui hidup kita. Ya, orang-orang yang bahkan bukan anak Tuhan hidupnya excellent gitu. Orang-orang memiliki integritas. Masa kita anak Tuhan nggak punya integritas? Jangan sampai ya kita misalnya kedapatan kita nggak jujur, kita bohong, kita kedapatan kita nggak melakukan sebuah pekerjaan yang excellent, bukan berarti kita harus menjadi orang yang sangat pintar, bukan, tetapi kita melakukan yang terbaik gitu ya. Orang lain mungkin orang di luar Tuhan ya, mereka begitu rajin, mereka begitu sungguh-sungguh, mereka jujur, mereka pekerja keras, tapi anak Tuhan malah nggak begitu ya. Jangan ya, kita mau menjadi anak Tuhan yang bekerja keras, kita mau jujur, kita integritas. Nah, lalu begini, yang terakhir dari saya sebelum saya tutup, sebenarnya integritas ini adalah sebuah nilai yang kalau kamu bangun, ini akan memperbesar kepercayaan dan kapasitasmu di hadapan Tuhan dan manusia. Integritas ini sebenarnya nilai yang kalau kamu bangun ya dengan benar dalam hidupmu, akan sebenarnya menjadi fondasi kamu untuk memperbesar kapasitas kamu, memperbesar kepercayaan kamu di hadapan Tuhan dan manusia. Saya nggak pernah ketemu orang yang punya integritas nggak dapat kepercayaan. Bahkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia loh. Jadi orang yang punya integritas adalah orang yang pasti diberikan kepercayaan. Makanya kalau kita punya integritas, sudah pasti Tuhan akan memberikan kapasitas yang lebih lagi sama hidup kita, memberikan level yang baru, memperbesar kapasitas kita, memperbesar kepercayaan kita. Karena kenapa? Kita didapati setia, kita didapati bekerja dengan baik. Mana ada orang melihat orang lain bekerja dengan baik nggak dikasih kepercayaan? Enggak ya. Begitu juga Tuhan, ketika kita punya integritas, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita benar-benar menjadi orang-orang yang seperti Yusuf gitu ya. Lihat Yusuf. Dia dapat dipercaya, dia jadi kepercayaan Raja Firaun waktu itu. Kenapa? Karena dia punya integritas. Daniel, dia tidak didapati sesuatu yang bercacat celah. Dia punya integritas. Coba lihat Daniel dan Yusuf, hidupnya diangkat Tuhan. Jadi integritas akan memperbesar kapasitasmu, akan memperbesar kepercayaanmu di hadapan Tuhan yang paling penting, dan pasti di hadapan manusia. Oke, kita ke slide terakhir. Nah, teman-teman, saya selesai. Mari kita mau menjadi mitranya Tuhan untuk mengubah takdir hidup orang lain. Ya, yang pertama kita mau punya visi, kita mau jadi pengelola yang baik, kita mau belajar untuk punya fokus, yang kita mau menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Saya percaya ketika kita melakukan nilai-nilai ini yang mungkin lain yang kita nggak bisa, yang saya nggak bisa sebutkan, saya percaya kita akan membangun sebuah ministry, kita akan membangun sebuah usaha, sebuah bisnis yang saya terlalu percaya itu akan berdampak. Mungkin tidak cepat, atau ada yang lama, atau ada yang cepat, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang-orang yang sungguh-sungguh sama Dia. Saya sangat percaya. Ya, oke, itu aja yang dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke host. Oke, terima kasih untuk Kak Silvi ya, Silvi ya, sangat terberkati sekali ya, wah luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita akan mungkin istirahat dulu ya, sambil kalian istirahat, mungkin ada yang mau ke toilet dan sebagainya, mau minum-minum dulu atau makan snack ya. Kita akan menonton video terlebih dahulu. ikut orang kerja sendiri karena cari pengalaman dulu, baru nanti kalau sudah cukup pengalamannya langsung kerja sendiri. ya, karena tadi saya yang Levi bilang kita cari pengalaman dulu, cuman kan pada dasarnya kita juga ingin sebenarnya lebih fun gitu kan, jadi kayak nggak tertekan oleh
kebiasaan. Karena kalau kerja sendiri lebih fleksibel, terus yang kedua bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Itu hampir sama sih ya, karena waktunya lebih fleksibel, terus kemudian ya karena kebetulan usahanya itu kebetulan sesuai dengan apa yang aku suka, jadi aku mau melakukan itu. Passion. Gaji. Karena kalau kita misalnya ngerjain sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita nggak bakalan stres karena kita enjoy banget ngerjainnya, emang bidangnya kita. Karena kalau passion pasti lebih enjoy gitu sih melakukannya. Karena sih aku lebih pengen belajar hal-hal baru sih, makanya jadi nggak harus terpaku dengan apa yang passion yang aku punya sekarang, dan aku pengen expand lagi. Nah, buat kita tuh jadi lebih bisa kreatif gitu, karena kan kita suka gitu kan, jadi memikirkan sesuatu yang baru. Menurutku awal-awal pasti kayak gitu sih, jadi nggak mungkin kita awal ngerjain langsung kita mendapatkan kayak keuntungan itu pasti banyak, nggak mungkin. Jadi pasti mungkin awal-awal bahkan bisa rugi kayak gitu. Cuman kalau misalnya itu ditekuni terus lanjut gitu, pasti kedepannya pasti akan bisa kok. Modal sendiri. Karena udah dari kecil anggapannya itu dimodalin terus anggapannya sama orang tua. Dan sekarang itu kan saatnya kita untuk kita coba lah ya, maksudnya keluar seberapa jauh kemampuan dirinya kita. Masa sih kita itu mau bergantung terus sama yang orang tua punya? Kita kan ya pasti punya sesuatu sendiri kan. Karena kita kan udah dibiayain tuh sekolah, kuliah gitu kan. Tujuan dan harapan orang tua pasti kan biar bisa menghidupi diri sendiri, bangun usaha tuh dari keringat sendiri kayak gitu. Jadi memenuhi juga harapan orang tua, dan kita juga harusnya tahu begitu kan tujuan kita. Ya pertama pasti lebih bangga gitu kan, karena usaha ini hasil usaha sendiri gitu. Jadi nggak maksudnya ini atas kerja kerasnya kita gitu, lebih bangga aja. Kalau misalnya modal orang tua bisa jadi kan kayak kita bisa minta lagi kayak gitu loh ke depannya. Kalau misalnya itu gagal, tapi kalau misalnya modal sendiri itu kayak lebih melakukannya itu dengan penuh hati kita supaya itu bisa berhasil kayak gitu sih. Creative agency atau jasa desain grafis sih, karena memang itu ya sesuai dengan passion. Musik, karena kalau musik sendiri kayak ya udah passion dari diriku gitu, jadi pasti ngejalaninnya lebih mudah karena emang udah dunianya kayak gitu. Usaha yang sekarang aku jalani itu usaha yang menolong banyak orang, menjadi kebutuhan orang, usaha di bidang kesehatan. Aku berhubungan dengan bunga. Sekarang lebih ke itu sih, kayak frame gitu, terus ada bunganya kayak gitu. Promosi offline, Online. Mungkin kalau ngelihat yang sekarang lebih ke arah online sih. Promosi online kalau sekarang. Karena lebih menjangkau ke semua daerah sih. Jadi kalau misalnya offline kan pasti kayak cuma daerah tertentu doang. Tapi kalau online kan lebih ke semua, terus lebih bisa mengaturnya tuh lebih fleksibel juga sih. Kalau yang online kan lebih bisa kapanpun kayak gitu sih. Yang nggak menguras banyak tenaga, jadi lebih menghemat waktu. Kita kan melihat ya kalau perkembangan zaman itu kan semakin tambah lama ya, maju terus ya. Dan media itu powernya kuat tuh, expand ke kayak IG, terus misal kalau mungkin orang-orang yang desain tuh pakainya Behance, mungkin bahkan kita mempromosikan diri kita itu ya intinya lewat akun-akun sosial kita juga sih, dan dia pakailah relasi itu ya. Ya ini mungkin masih berkesinambungan dengan passion saya gitu. Dalam musik sendiri tuh orang bakalan lebih tertarik ketika kita ngelihat secara langsung gimana orang itu bisa mempromosikan skillnya gitu. Jadi lebih kuat daya tariknya ketika kita melakukannya secara offline. Aku mungkin ngambil resiko aja. Ngambil resiko. Aku pernah dengar pepatah gitu yang ngomong kayak ambil setiap kemungkinan yang diberikan kepadamu gitu. Jadi kayak kalau ada kesempatan, ya udah kita ambil resikonya. Kita sudah harus perhitungkan skenario terburuknya seperti apa. Tapi jangan lupa selalu aja ada juga skenario terbaik dari hal itu gitu. Jadi ya tinggal dari kitanya mau siap menghadapinya kayak gitu. Menurutku dari kita mau menuju kemapan tuh pasti ada resiko lah ya. Ya mending ambil resiko dulu aja, karena kenapa ya, dari situ kita tahu sih kemampuannya kita tuh seberapa. Terus dari itu juga sih harusnya kalau kita nggak mulai melangkah dulu, step on dulu, ya gimana kita bisa mapan gitu. Mapan tuh kan tujuan semua orang ya. Kalau kita mau mapan pasti ada perjalanannya. Dan setelah bekerja gitu ya, idealisme itu runtuh ya. Ketika bilang mau mapan langsung mapan nggak bisa gitu, karena
semuanya tuh ada proses dan setiap pilihan kita pasti ada risiko, mau besar mau kecil. Jadi pasti ngambil risiko. Karena kalau nggak ngambil resiko kita nggak akan tahu kedepannya kayak gimana sih. Maksudnya kalau kita nggak mulai melakukan suatu usaha apapun itu, kalau misalnya kita kayak nggak berani untuk mengambil resiko, ya kapan mau jalan gitu. Jangan jadi ini tuh titik dimana langsung putus asa gitu, jadi pasti harus bangkit lagi, terus coba lah dan diperbaiki sih setiap apa yang menurut orang itu kurang. Dan itu pun kalau kita tuh tahu kalau orang itu mengerti kurangan kita, nah tapi kalau enggak gimana ya, kita harus cari tahu, introspeksi diri lagi, terus ya dikembangin. Kita ngambil pasti sedih gitu kan kalau rugi gitu kan, tapi responnya itu mengambil pelajaran sih lebih tepatnya. Maksudnya kita nggak bisa mengharapkan setiap usaha itu selalu sukses gitu. Bahkan di masa biasa pun sebelum pandemi kan pasti ada untung ruginya gitu. Rugi yang besar, rugi yang kecil, tapi yang mengambil pelajaran terus kayak kedepannya lebih berhikmat, lebih bijaksana. Kalau rugi mungkin sih enggak itu berugi gimana, cuman kan kalau misalnya aku jualan bunga terus kan pasti kayak otomatis pasti ada yang kayak nggak laku. Misalnya kayak mungkin ini trennya pada saat itu, tapi kedepannya belum tentu tren. Jadi kan kayak mungkin kita ruginya bukan rugi secara uang, tapi secara barang kayak gitu sih. Pengalamannya itu lucu sih sebenarnya, tapi ya mungkin bisa jadi pelajaran ya buat orang-orang yang mau berusaha. Jadi kalau awal-awal waktu bangun usaha gitu ya, itu kan prinsipnya harus tetap tidak membuat orang lain itu terancam dengan keadaan kita, keberadaan kita gitu. Jadi ya udah gitu ya, jual kayak gitu, jual ya laku semua kayak gitu. Cuman waktu dihitung gitu ya nggak ada yang balik gitu, maksudnya nggak untung juga kayak gitu ya. Jadi bingung gitu kan kemana gitu kan uangnya. Ya dari situ belajar kayak gitu, oh ternyata ketika membuka usaha tuh ada strateginya kayak gitu, terus ada cara gimana supaya kita bisa memutar uang modal kayak gitu ya. Dari situ belajar kayak gitu ya, walaupun nggak untung gitu kan, nggak juga rugi sih kayak gitu. Online karena pekerjaanku sendiri memang aku milihnya desain grafis ya, tentunya orang tuh pengen tahu kan ya portofolioku dan semua karya-karyaku, ya pasti aku akan masukkan ke portofolio, profile, dan aku bisa manfaatin itu semua biar lebih luas aja sih ngejangkaunya. Jadi kayak nggak cuma nyetak di satu wilayah aja orang-orang tahu tentang usahaku, tapi juga sampai keluar gitu. Dan ya mungkin ketika orang ngelihat dari yang dekat-dekat aja hasil apa yang sudah aku lakukan, mungkin orang bakalan tertarik dengan usaha yang sudah aku beri, yang sudah aku lakukan itu, karena udah ada dampaknya gitu. Kalau misalnya zaman sekarang pasti lebih banyak pilihnya online sih, karena lebih efektif pastinya. Aku mengikuti perkembangan zaman. Oh ini zamannya trennya gimana nih kayak gitu. Generasi sekarang nih sukanya ke toko atau belanja online nih kayak gitu. Jadi online sih. Sesudah pandemi. Sebelum sudah pandemi, karena waktu kita kayak gitu, misalnya promosi dan sebagainya kayak gitu, orang-orang tuh lebih cepat kayak gitu ya melihat, karena ya mungkin pandemi ya, jadi kayak lebih scroll gitu, nyari-nyari gitu, ketemu gitu, misalnya dan dengan keadaan nggak sengaja karena mereka banyak waktu di rumah dan sebagainya. Jadi ya merasa itu sih. Nah, kalau yang aku rasakan ya, jadi ada perbedaan sebelum sama sesudah itu lebih banyak sebelum sih. Nah itu mungkin karena barang yang aku jual itu kayak nggak cuma yang buat hadiah atau apa, tapi kan kayak lebih ke ada yang seperti bunga jas untuk waktu wedding kayak gitu sih. Jadi kan kalau nggak sesudah pandemi kan kayak wedding itu kan kayak dibatasi gitu kan, jadi pasti lebih sedikit gitu lah yang mau order kayak gitu ya, walaupun setelah pandemi ini masih tetap ada yang order. Harapan di tahun ini yang pasti pandemi ini cepat berakhir ya dulu. Terus harapan lain ya, semua yang saya plankan itu bisa berjalan gitu dalam tahun ini. Target itu supaya bisa terpenuhi di tahun ini ya, semoga di tiap tahunnya sih, bahkan di tahun ini pun aku pengen bisa mengupgrade diriku sendiri sih lebih lagi. Hanya lebih berkembang lagi, maksudnya aku bisa mencari peluang, maksudnya nggak cuma jualan itu aja tapi yang lain juga. Terus ya berharap semuanya jadi lebih baik. Ya usahanya bisa berkembang kayak gitu, berkembang sesuai dengan passion kayak gitu. Karena kan kalau di pandemi begini kayak gitu, aku punya passion tuh bisa konselingin orang kayak bantu lebih banyak orang kayak gitu ya, bisa berkembang, terus bisa juga tetap ada di
dalam passion kayak gitu. Oke, itu tadi ya. Oke, itu tadi ya beberapa teman-teman kita yang sudah sharing ya pengalaman-pengalaman mereka. Mungkin bisa memberkati kita semua ya malam hari ini ya. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Kalian bisa langsung ketik-ketik pertanyaan ya. Mungkin bisa langsung personal ke saya mungkin atau ke host yang lain seperti mungkin ada saya ya atau mungkin di host di admin Christian Youth Web Conference boleh langsung siapkan pertanyaan atau sekarang ya kalian boleh tanya-tanya ya untuk Kak Sylvie atau mungkin nah ini ada special guest selanjutnya yaitu salah satu coach juga di Messenger Academy yang akan sharing sebentar lagi ya. Boleh ya siapkan pertanyaannya ya teman-teman ya karena sebentar lagi kita juga akan mendengarkan sharing dari Kak Hana atau Coach Hana biasanya ya. Shalom Coach Hana. Shalom. Sebentar ya. Oh ini. Oke, boleh silakan Coach Hana. Oke, shalom semua. Perkenalkan saya Coach Hana dari Messenger Academy ya. Jadi saya salah satu coach yang mengajar bahasa Korea di Messenger Academy. Nah, mungkin bisa ditampilkan saya. Nah, oke. Wah, tulisannya kecil-kecil ya. Kalau di tempat saya ini nggak kelihatan gitu ya. Oke, mungkin saya juga sambil ini ya, lihat contekan saya juga ya, karena kecil-kecil. Oke, tadi beberapa poin ya yang disampaikan oleh Kak Sylvia gitu ya, mencakup poin-poin di slide saya sebenarnya ya, padahal kita nggak janjian ya, tapi saya mau menyampaikan ini ternyata sudah disampaikan dulu oleh Kak Sylvia. Jadi kita bisa cepat nih ya. Oke, teman-teman. Halo, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Oke. Oke, nah di sana ada ini ya, quotes gitu ya. Jadi, hiduplah dalam panggilan Tuhan dengan passion. Ya, tadi juga sempat disampaikan oleh Kak Sylvia ya, dengan passion ya. Tanpa passion ini biasanya hidup kita ini akan terasa hampa begitu ya. Tanpa passion ya kita tidak kita mungkin bisa tidak memiliki yang namanya gairah gitu ya, gairah yang kuat gitu ya dalam hidup kita supaya kita ini tetap bisa semangat gitu ya dalam menjalani kehidupan kita. Nah, mungkin bisa di next selanjutnya. Ayatnya pun sama ya. Jadi kalau Kak Sylvie tadi sudah menyampaikan tentang talenta gitu ya. Nah, saya mengambil juga salah satu ayat gitu ya bisa di next slide saya. Oke, di Matius 25 ayat yang ke-27 saya bacakan ya. Ini juga ini ya ayat yang di perumpamaan talenta itu ya. Oh, sorry, bukan 27 ya, 29. Ya. Matius 25 ayat ke-29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Jadi setiap kita itu sebenarnya sudah punya talenta atau minat gitu ya. Talenta, bakat atau minat yang sebenarnya Tuhan itu sudah taruh dalam setiap hati kita sebenarnya. Ya. Cuman kecenderungan setiap orang gitu ya. Mungkin kalau misalkan orangnya ekstrovert gitu ya, suka berekspresi gitu ya. Nah, itu biasanya suka kalau misalkan dia bakatnya di penari gitu ya, dia kan mengeksplor bakatnya dan dia tidak segan-segan atau malu gitu ya untuk menunjukkan bakatnya ya. Tapi bagi orang yang introvert gitu ya, mungkin dia ada malu-malu gitu ya, mungkin dia keep untuk dirinya sendiri ya, nggak mau dipertontonkan ke orang gitu ya, mungkin karena dia malu gitu ya. Nah, tapi saat ini gitu ya, saya tidak akan membahas tentang psikologi gitu ya, extrovert dengan introvert gitu ya. Saya akan mau membahas tentang bagaimana sih kita harus
mengusahakan ya, baik kita tuh mau ekstrovert ya, introvert maupun yang plekma atau sanguin gitu ya, tetap kita harus mau bisa berusaha untuk mengusahakan, karena tadi juga sudah dibahas ya sama Kak Silvi bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan sudah kasih ke kita itu butuh yang namanya mengusahakan ya. Oke, bisa di next slide saya. Ada 4 poin yang saya akan membahas ya. Yang pertama adalah diligent. Ya, diligent ini artinya rajin gitu ya. Nah, diligent di sini gitu ya, apakah gitu ya, setiap kita ini sudah mau meluangkan waktu untuk kita boleh mengasah bakat dan minat kita ya, untuk kita boleh belajar kayak gitu ya, karena setiap bakat atau minat gitu ya itu perlu yang namanya pelatihan. Ya, setuju ya dengan saya ya. Saya punya yang namanya adik gitu ya. Dia ini bukan asli orang bakat yang suka gambar gitu ya. Dia bukan bakat yang bisa menggambar gitu ya. Tapi dari kecil dia ini karena suka melihat gambar manga, komik gitu ya. Akhirnya dia latih terus tiap hari gitu ya. Apapun rintangannya gitu ya, meskipun dibilang wah gambaranmu jelek gitu ya waktu awal-awal gitu ya. Tapi dia terus mengasah. Ya, pada akhirnya dia ini sekarang sudah kuliah gitu ya. Dan dia ini kalau menggambar itu sangat bagus, seperti real, seperti orang yang oh ini asli bakat ini gitu. Ya, padahal aslinya dia ini bukan bakat menggambar gitu, tapi karena dia ini suka. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, untuk mengusahakan suatu bakat atau minat gitu ya, untuk melatih suatu bakat atau minat kita tuh harus menjadi orang yang rajin. Rajin dalam hal apa? Rajin dalam hal meluangkan waktu. Ya. Yang kedua adalah hardworking. Ya, tadi juga sudah disinggung ya oleh Kak Silvi. Ya, untuk mengasah talents dan interest kita, gitu ya, untuk melatih talents dan interest kita tidak boleh yang namanya menganggap remeh. Apalagi orang yang sudah punya bakat mungkin ya kan kerasa kalau misalkan kita punya bakat, misal bakat saya menari gitu ya. Untuk mengikuti sebuah koreografi, saya tidak perlu menghafal itu terlalu panjang atau terlalu lama. Ya, jadi kayak tinggal melihat, oh ya, tinggal disesuaikan dengan beat-nya sudah langsung bisa. Beda dengan orang yang mungkin belum belum berbakat di bidang penari, misalnya di bidang menari kayak gitu ya. Dia butuh waktu yang sangat lama, yang mungkin lebih lama daripada saya untuk mempelajari sebuah koreografi. Tapi seorang yang punya bakat ya, atau seorang yang punya talenta, ini saya menemukan quotes gitu ya di Google gitu ya. Seorang yang punya talenta, yang asli punya talenta, itu akan kalah dengan orang-orang yang punya karakter hard worker, ya, punya karakter seorang pekerja keras, gitu, ya. Kenapa? Karena hard worker ini adalah seseorang yang tidak menganggap remeh dengan apa yang Tuhan sudah kasih ke dia, ya. Mungkin itu bukan bakatnya, tapi itu mungkin adalah sebuah interestnya dia atau minatnya dia, gitu ya. Karena setiap dari kita, gitu ya, kita diberikan oleh Tuhan itu bakat dan interest. Talent dan interest itu bukan suatu kebetulan, gitu ya, tapi ada tujuan Tuhan di sana, ya. Oke. Dan yang ketiga adalah disiplin, ya. Disiplin ya dalam pengelolaan waktu yang tepat. Jadi apakah kita yang mau gitu ya? Apakah kita mau membayar harga? Tadi juga sudah disinggung ya sama Kak Sylvia. Apakah kita ini mau membayar harganya gitu ya? Mungkin bakat kita memerlukan waktu lebih gitu ya. Mungkin bakat kita ini atau minat kita ini memerlukan peralatan ya. Ya saya nggak suruh mungkin bakatnya atau minatnya gitu ya. Seorang YouTuber gitu ya. Misal nih, aku mau jadi YouTuber suatu saat nanti gitu ya. Terus habis gitu beli kamera yang harganya itu luar biasa tinggi. Nah, luar biasa mahal gitu ya. Misal 20 juta padahal baru mau memulai usaha gitu ya. Baru mau memulai belajar gitu ya. Tidak perlu seperti itu ya. Tapi cukupkanlah dengan apa yang kalian punya gitu ya.
itu tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kalian juga, ya. Itu. Ya, jadi disiplin, rajin dan hard worker gitu ya. Seorang hard worker itu bukan karakter yang hanya dibangun dalam satu malam aja ya, tapi dibangun berhari-hari ya, butuh yang namanya komitmen ya, butuh yang namanya tekad ya, butuh yang namanya kerja keras ya, dan itu butuh yang namanya kesetiaan ya. Seorang yang punya bakat ya, tapi dia tidak setia gitu ya, bakatnya itu akan menjadi sesuatu hal yang kayak remeh gitu ya, kayak receh kayak gitu ya. Jadi tidak akan menjadi sesuatu hal yang besar gitu ya. Dan yang keempat adalah passion ya, passion. Nah, passion ini apakah kita punya passion yang benar di dalam Tuhan ya? Apakah kita ini punya yang namanya semangat gitu ya, semangat yang benar di dalam Tuhan ya. Tadi kan sudah disinggung juga dengan Kak Silvi ya, tentang tujuan dari semuanya itu apa sih gitu ya. Apakah itu untuk membangun nama kita ya, mengglorify ya, glorify itu ya, yang untuk membangun kerajaan diri kita sendiri atau kerajaan Tuhan ya. Nah, tanpa passion yang benar di dalam Tuhan kayak gitu ya, bakat dan minat kita ini akan juga menjadi sesuatu hal yang mungkin simple, receh, ya, tidak akan bisa berkembang dengan maksimal, ya, tidak mungkin bisa berdampak dengan maksimal, ya, karena tujuan Tuhan untuk memberikan kita bakat dan minat, ya, itu adalah supaya dari bakat dan minat ini, gitu ya, kita bisa menjadi orang-orang yang berdampak, kita bisa menjadi orang-orang yang merepresentasikan, ya, Tuhan itu seperti apa, kasih Kristus itu seperti apa. Ya, jadi tujuan untuk kita punya bakat dan minat, Tuhan taruh itu, kepercayaan itu untuk kita bisa menjadi dampak. Ya. Oke. Nah, passion ini gitu ya, kalau dari pengertiannya gitu ya, itu adalah suatu kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat yang untuk melakukan sesuatu hal yang disukai dan dianggap penting untuk dilakukan. Ya, tanpa passion, ya sekali lagi kita tidak akan bisa menemukan ya visi yang dari Tuhan itu apa, tujuan yang dari Tuhan itu apa. Ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang punya tujuannya itu salah, ya arah gitu ya. Itu tidak tanpa tujuan. Sama seperti kalau misalkan kita ya ingin pergi ke Tunjungan Plaza gitu ya, yang di Surabaya gitu ya, ingin ke suatu mall gitu ya, tapi ternyata GPS-nya ini di settingnya itu di tempat yang lain gitu ya, padahal jalannya sama gitu ya, arah jalannya sama, tapi tujuannya salah gitu. Itu tidak akan sampai tujuan ya. Jadi passion ini, tanpa passion ini kita tidak akan menganggap apa yang Tuhan sudah percayakan itu adalah sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Tangkap ya. Oke, bisa next. Nah, ini ada pertanyaan pengembangan diri ya, kalian bisa baca gitu ya. Jadi sudahkah Anda meluangkan waktu ya? Yang kedua, sudahkah Anda ini bentar ya, ini tulisannya kecil-kecil. Ya, sudahkah Anda mengasah diri Anda? Ya, yang ketiga, sudahkah Anda memiliki pengelolaan waktu yang tepat dalam kegiatan sehari-hari? Ya, karena kalau misalkan berbicara soal bakat dan minat, itu tadi kan kita butuh usaha ya. Kita seorang pengusahanya Tuhan, ya Godpreneur-nya Tuhan, kita butuh yang namanya pengelolaan waktu yang tepat. Jangan sampai kita terlalu fokus dalam satu hal, ya kemudian yang lain kita lalaikan, ya, itu juga tidak bijaksana ya. Dan yang keempat, sudahkah kita melatih bakat dan minat dengan passion yang benar dalam Tuhan ya. Ingat ya, tanpa passion gitu ya, itu seperti makanan tanpa penyedap ya, bisa membosankan ya, bisa bersifat sekedarnya ya, atau sekedar melakukan tanggung jawab ya gitu. Oke, next. Bisa di next slide saya. Nah, jadi dari semuanya itu, apakah yang menjadi tujuan Anda?
ya. Jadi apa yang menjadi tujuan Anda? Ketika orang yang punya talent ya sudah mengasah ya, mungkin dari 4 pertanyaan yang saya tadi sodorkan gitu ya, 4 pertanyaan simpel yang tadi saya sodorkan itu tujuannya apa? Ya, apakah hanya sekedar memperlebar kerajaan sendiri atau memperlebar kerajaan Tuhan? Ya, karena semuanya itu harus ditujukan kepada Tuhan. Karena kita punya bakat dan minat itu semuanya dari Tuhan. Jadi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya. Nah, kalau misalkan saya boleh share sedikit gitu ya, karena saya dari kelas bahasa Korea gitu ya. Nah, saya ini suka gitu ya dari kecil ya kelas SMP gitu ya. Kan Korea itu kan mulai masuk ya, entertainment Korea itu kan mulai masuk ke entertainment Indonesia ya, layar kaca Indonesia gitu ya. Nah, sama seperti orang-orang yang suka Korea pada umumnya gitu ya, saya suka dari K-pop gitu ya. Nah, tapi karena saya ini kalau sudah suka sesuatu, saya akan mempelajari hal itu dengan sedemikian rupa gitu ya. Jadi waktu itu saya belajar bahasa gitu ya, belajar bahasanya itu sampai sebegitunya gitu ya. Dan akhirnya sekarang kalau sudah di total, saya sudah belajar bahasa Korea itu sekitar mungkin 9 tahun ya, 9 tahun, 10 tahun mungkin ya, gitu ya, karena sempat vakum gitu ya, vakum 5 tahun ya. Nah, jadi selama 9 tahun atau sekitar 10 tahun ini gitu ya, saya belajar gitu ya, belajar bahasanya ya, saya dulu waktu sebelum vakum gitu ya, saya lihat K-drama itu tanpa subtitle itu masih bisa mengerti gitu ya. Kira-kira ini ngomong apa gitu ya. Nah, sama seperti belajar bahasa Inggris gitu ya pada umumnya. Nah, kemudian gitu ya, ketika saya sudah bertambah dewasa gitu ya, saya sudah mengenal panggilan Tuhan, saya sudah mengenal visi Tuhan ya. Saya juga bertemu dengan orang-orang yang melakukan visi Tuhan kayak gitu ya. Saya mulai berpikir gitu ya. Saya ini belajar bahasa Korea gitu ya. Biasanya kalau orang belajar bahasa suatu negara itu kan biasanya kalau enggak mau sekolah gitu ya, sekolah di negara situ gitu ya, negara yang kita belajar gitu ya, atau kita ini cuma sekedarnya. Tapi kalau cuma sekedarnya itu biasanya kurang gitu ya. Belajarnya itu kurang kalau orang Jawa bilang itu kurang greget gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang mau sekolah di luar negeri gitu ya, misal saya ini belajar bahasa Korea, misal saya ini ingin sekolah di Korea sana, pasti akan greget gitu ya. Belajarnya tuh akan lebih serius gitu ya. Nah, ketika saya berpikir gitu ya, untuk apa ya bahasa Korea ini gitu ya, saya ini belajar lama, tapi kok kayak nggak ada suatu karya yang saya hasilkan. Waktu itu seperti itu, berpikir seperti itu. Kemudian ya teman-teman, ya saya diketemukan dengan orang-orang yang memberikan masukan ke saya ya. Saya juga akhirnya mengajukan diri ya. Kalau dulu saya ini malu gitu ya. Dulu sempat les gitu ya, kemudian juga sempat ngajar gitu ya bahasa Korea di lembaga itu gitu ya. Kemudian saya tidak lagi karena kesibukan kuliah gitu ya. Nah, karena saya ini orangnya kurang pede, ya, kurang percaya diri gitu ya, pemalu gitu ya. Jadi saya ini cenderung untuk menutupi apa yang menjadi kesukaan saya sebenarnya, ya. Jadi waktu itu sempat ditawari lagi gitu ya, mengajar di suatu lembaga gitu, lembaga bahasa Korea gitu ya, belajar bahasa Korea gitu ya, dengan orang Korea juga kayak gitu ya. Jadi saya ini punya beberapa tuh dikenalkan oleh teman saya ya, orang Korea asli gitu ya, dia membuka kayak kursus gitu ya di Indonesia gitu ya, dan saya ini diajak join gitu ya, tapi karena kesibukan jadi saya enggak kayak gitu ya. Nah, dan saya ini juga orangnya kurang pede gitu ya. Nah, kemudian akhirnya gitu ya, ketika saya sudah menolak gitu ya, dan di Messenger Academy ini gitu ya, saya memberanikan diri untuk yaitu mengajukan diri ya. Karena saya pikir-pikir lagi, buat apa suatu bakat atau minat gitu ya, ketika kita tuh sudah melatih, mengasah ya, nah kita tuh bisa menjadi orang-orang yang gendut rohani, ya, gendut secara rohani, ya. Jadi kita keep sendiri ya bakat dan minat kita ya, kita simpan sendiri, kita keep sendiri dan tidak mau membagikan ke orang lain, gitu, ya.
Dan pada suatu saat gitu ya, pada suatu saat akhirnya itu saya memberanikan diri untuk mengajar di Messenger Academy ya. Jadi terus juga saya juga sebenarnya punya mimpi gitu ya. Di Messenger Academy ini saya itu memiliki mimpi ya, ketemu dengan orang-orang yang sama-sama bekerja dalam visi gitu ya. Sama-sama orang-orang yang berani bermimpi ya. Dan pada akhirnya ketika karena saya ini aslinya bukan orang yang berani bermimpi, akhirnya saya ini mau gitu ya, mau bermimpi, berani bermimpi gitu ya. Nah, saya ini punya keinginan di mana saya ini bisa membuat buku gitu ya, membuat buku bahasa Korea gitu ya untuk orang Indonesia gitu ya. Di mana buku ini gitu ya bisa dipelajari dengan sangat mudah gitu ya. Karena bahasa Korea itu memang agak susah-susah gampang sebenarnya ya gitu. Nah, saya juga ketemu dengan teman saya gitu ya. Dia punya juga beban gitu ya, beban apa ya istilahnya, bukan beban gimana ya, tapi terpikirkan gitu ya, kenapa kok kita nggak buat ini aja, Instagram gitu ya, Instagram Korea gitu ya. Kan orang-orang Korea ini apa namanya, terkenal dengan apa ya, tidak beragama ya. Jadi lebih dari 50% itu tidak beragama gitu ya. Bahkan 5 dari teman saya gitu ya, orang Korea asli gitu ya, 4 diantaranya itu tidak beragama. Ya cuma 1 yang beragama ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi dari yang orang Korea ini yang punya kepercayaan masing-masing ini cuma 20% gitu ya. Padahal Korea ini adalah salah satu negara yang sempat dilawat Tuhan ya. Oke. Nah, kemudian gitu ya, saya berpikir gitu, oh iya ya, kenapa ya kok nggak buat Instagram aja, kan sekarang semuanya by online gitu ya. Jadi saya membuat Instagram gitu. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi Instagram gitu ya. Saya kirim di chat gitu ya. Namanya Anhinamu Official. Ya, jadi di sana ini baru berdiri gitu ya. Jadi dari sana gitu ya, saya juga belajar gitu ya, belajar juga. Iya ya, sambil post gitu ya, sambil post gitu ya. Kenapa kok dari ilmu yang saya pelajari itu saya nggak melatih di sana juga gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada kata-kata baru gitu ya, biasanya saya buat post gitu ya, supaya itu tidak lupa gitu kan. Bahasa itu kan harus dipelajari berulang-ulang ya, harus sehari-hari itu harus bertemu gitu. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, punyailah tujuan. Ya, tanpa tujuan kita ini arahnya nggak akan fokus ya. Tanpa tujuan kita tuh nggak akan fokus gitu ya. Tapi kalau kita punya tujuan, visi yang dalam Tuhan ya, panggilan apalagi ya, itu kita akan jalan kita nih fokus, nggak kemana-mana ya, nggak ke segala arah dan tepat sasaran ya. Oleh karena itu teman-teman, saya memperkenalkan ya, next slide saya. Oke, saya akan memperkenalkan namanya Messenger Academy. Nah, Messenger Academy ini tadi juga sudah banyak ya teman-teman sudah tahu ya dari video ya, dari hostnya tadi Kak Tiffany juga sudah bercerita gitu ya. Nah, Messenger Academy ini adalah pusat pelatihan bakat minat dan bimbingan belajar terlengkap dan berstandar internasional disertai dengan pendidikan karakter. Ya, visinya sendiri adalah menjadi generasi yang berani bermimpi untuk menaklukkan dunia dengan memaksimalkan setiap potensi dan bakat diri disertai dengan nilai pendidikan karakter. Ya, banyak orang yang mungkin melatih dirinya, potensinya dengan sedemikian rupa, tapi tidak memiliki karakter yang menunjang, ya, karakter yang memadai. Nah, itu akan menjadi sandungan gitu ya. Mungkin bakatnya mungkin bisa berkembang, dia mungkin bisa menjadi orang yang hebat gitu ya. Tapi ya cuma sekedarnya aja gitu ya. Saya melihat banyak gitu ya dari yang tadi ya, yang video tadi This or That gitu ya, yang video mainan This or That itu dari usaha sendiri atau ikut orang gitu ya. Saya melihat ada satu YouTuber yang sangat terkenal gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu gitu ya. Ketika saya lihat
YouTuber ini gitu ya. Dia seorang Korea gitu ya, tapi dia bisa bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ketika saya lihat riwayatnya dia gitu ya, memulai dari pekerjaan, dari dia punya pekerjaan yang ikut orang gitu ya, sampai akhirnya dia punya yang namanya channel YouTube sendiri gitu ya. Dia kan akhirnya menjadi seorang YouTuber full time gitu ya. Awal mulanya dia ini adalah orang-orang dia tuh ditolak gitu ya sama orang tuanya, karena kan mungkin ya orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya kan punya pandangan, waduh kalau misalkan usaha sendiri ini biasanya tantangannya lebih besar ya, karena unpredictable things-nya itu terlalu tinggi gitu ya. Nah, tapi ketika saya mendengar gitu ya, mendengar cerita seorang YouTuber ini gitu ya, karena dia punya passion yang di sana gitu ya, passionnya di sana ya, dia juga punya tujuan juga di sana gitu ya. Itu akhirnya dia menjadi seorang YouTuber yang sangat terkenal ya, bahkan dia menjadi ambassadors gitu ya, iklan gitu ya. Dan ambasadorsnya sebuah platform di Indonesia juga gitu ya. Nah, saya melihat wah orang yang tidak gimana-gimana gitu ya sama Tuhan aja bisa luar biasa gitu ya, bisa berdampak luar biasa, apalagi kita anak-anak Tuhan ya, kita yang di dalam Tuhan. Nah, misi Messenger Academy ini gitu ya, menghasilkan malam karya gitu ya, bagi teman-teman yang mungkin nanti akan bergabung dengan Messenger Academy gitu ya. Waduh, saya ini promosi ya, memang promosi ya. Nah, menghasilkan malam karya dengan konser, lomba ya yang berdampak bagi bangsa. Yang kedua, mengadakan pelatihan untuk memberi warna bagi bangsa ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian mengembangkan bakat dengan mengenali diri sendiri. Nah, ini di Messenger Academy ini juga ditekankan kalian harus menjadi diri kalian sendiri ya. Bukan kita ikut-ikutan dengan orang lain mungkin ya. Mungkin bakat orang lain itu ini ya lebih keren ya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dengan bakat diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita tahu gitu ya, Tuhan itu sudah menaruhkan sesuatu hal yang besar buat kita. Kita menghidupinya, itu akan menjadi sesuatu hal yang besar. Ya, kayak seperti hamba yang punya satu talenta itu, meskipun dia satu talenta, ya tapi ketika dia bisa membuahkan hasil yang menghasilkan 100%, ya pasti dia juga akan menjadi orang yang berdampak, ya. Dan yang keempat adalah mengadakan pelatihan untuk bisa bersaing dan menaklukkan dunia. Nah, karena zaman sekarang ini kan banyak ya saingan-saingan gitu ya, karena kita nih hidup di era globalisasi gitu ya. Jadi persaingan itu sangat ketat. Ya, jadi nanti di Messenger Academy ini kita semua gitu ya, teman-teman akan dilatih untuk bagaimana caranya kita bersaing dengan sehat. Ya. Dan yang kelima adalah membuahkan karakter yang baik. Tanpa karakter yang baik ya, bakat dan minat itu akan menjadi hal yang sia-sia. Oke, nah ini saya juga bisa di next ya, slide selanjutnya. Nah ini banyak ya kelas-kelas di Messenger Academy gitu ya, dari SD sampai umum ya, karena ini juga pusat pelatihan bakat dan minat ya, bakat minat dan bimbingan belajar terlengkap dan berstandar internasional. Oleh karena itu kita berusaha untuk mewadahi setiap potensi yang teman-teman miliki gitu ya, mulai dari creative animation ya, fotografi, ada e-sport, YouTuber, sampai ke bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini lebih ke arah ini ya, belajar companion ya, university companion gitu ya, bagi teman-teman yang mungkin kuliah, ini kan kebanyakan kuliah ya mungkin ya. Nah, bisa kalau misalkan ada kesulitan gitu ya, bisa bergabung di Messenger Academy ya. Dan yang terakhir ya, ini kalian juga bisa ya mengunjungi Instagram Messenger Academy ya, di messenger.academy ya, bisa cek di sana ya tentang kelas-kelasnya ya. Kemudian ada juga channel YouTube-nya ya, di link bio-nya itu juga ada, bisa dicek ya. Dan yang terakhir dari saya adalah beranilah bermimpi sejak dini ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gendut secara rohani, yang mengekip atau yang menyimpan bakat dan minat kita sendiri ya, tapi kita harus menjadi saluran berkat untuk lingkungan kita sekitarnya ya, dengan cara yaitu tadi ya, kita menyalurkan bakat dan minat kita ya. Oke, shalom, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
Saya kembalikan kepada host. Oke, nah jadi itu ya sharing dari Kak Hana dan Kak Sylvia ya. Nah,